Pada suatu hari, dengan tabungan miliknya, Pak Arman ingin merenovasi rumahnya. Pak Arman ingin membuat pagar di sekeliling rumahnya supaya rumahnya terlihat jauh lebih indah. Namun di sini Pak Arman ragu apakah budget yang dimiliki Pak Arman ini cukup. Sehingga Pak Arman pergi menemui konsultan pembangunan. Konsultan itu bisa menghitung biaya material yang diperlukan Pak Arman hingga ongkos tukang, jumlah tukang yang diperlukan untuk membuat pagar tersebut. Disinilah konsep turunan fungsi diperlukan oleh konsultan pembangunan tersebut, sehingga biayanya sesuai dengan budget Pak Arman. Dan masih banyak lagi manfaat dari turunan, diantaranya kecepatan suatu benda, ketinggian maksimum suatu peluru, hingga keuntungan maksimum, dan masih banyak hal lainnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di pembelajaran matematika. Untuk hari ini sesuai dengan temanya kita akan mempelajari tentang turunan fungsi aljabar. Sebelumnya kalian sudah menyimak aneka kegunaan turunan fungsi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini akan kita bahas tentang konsep dasar turunan itu sendiri. Jadi di sini yang akan kita bahas adalah konsep dasar turunan fungsi aljabar. Di sini konsepnya, misalkan kita mempunyai fungsi fx, ax pangkat n. Lalu kita menentukan turunan pertamanya. Untuk turunan pertamanya kita simbolkan dengan f aksen x. Jadi ini adalah simbol dari turunan. Nah, konsepnya yaitu untuk n kita kalikan dengan a. Jadi untuk yang n kita kalikan dengan yang a. Lalu variabelnya di sini ada variabel x. Variabel kita kurangi pangkatnya dengan 1. Jadi untuk variabel pangkatnya kita kurangi dengan 1. Supaya lebih paham, di sini akan kita bahas beberapa contoh soal. Di contoh yang pertama bisa kita lihat di sini. Untuk contoh yang pertama ada fungsi, kita akan menentukan turunan pertamanya ya, x and x. Nah, konsepnya untuk pangkat di sini ada x pangkat 7. 7 kita kalikan dengan 5. Kita dapatkan 35. Lalu untuk x pangkatnya kita kurangi dengan 1. Nah, sehingga kita dapatkan x pangkat 7 min 1. Nah, selanjutnya sama. Di sini ada 2 dikali min 3. 2 dikali min 3 itu min 6. Nah, untuk x pangkatnya kita kurangi dengan 1. Jadi kita dapatkan x pangkat 2 min 1. Selanjutnya di sini ada 28x. 28x ini x-nya ini pangkat 1 ya. 1 dikali 28 itu 28. Lalu untuk x-nya kan pangkat 1. Ya, kita kurangi dengan 1. Dan yang terakhir di sini ada 5. 5 ini tidak ada variabelnya, hanya angka saja atau disebut konstanta. Kalau jenis konstanta seperti ini, turunannya itu adalah 0 ya. Jadi kalau kalian menemukan konstanta turunannya itu 0, boleh tidak usah ditulis. Jadi kalian langsung menyederhanakannya seperti ini. Nah, kita sederhanakan untuk x-nya menjadi x pangkat 6, lalu ada min 6, x-nya pangkat 1. Di sini ada x pangkat 1 kurangi 1, itu adalah x pangkat 0. X pangkat 0 itu kan 1, sehingga tidak perlu kita tulis, sehingga cukup kita tuliskan yang plus 28 karena untuk x-nya itu adalah x pangkat 0. Nah, di sini
ada X pangkat 1. X pangkat 1 bisa kalian tuliskan itu kan X ya. Jadi X atau X pangkat 1 itu sama saja. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Sehingga ini adalah hasil turunan untuk contoh soal yang nomor 1. Selanjutnya untuk di nomor 2. Di nomor 2 di sini konsepnya masih sama. Kita akan mencari turunan pertamanya. Ya, yang pertama 4 dikali 3/2. 4 dikali 3/2 kita dapatkan 12/2. Lalu untuk X pangkatnya kita kurangi dengan 1. Nah, selanjutnya sama. Min 2 kita kali 5, yaitu min 10. Untuk X pangkatnya min 2. Nah, berarti pangkatnya X min 2 dikurangi 1 ya, karena turunan pangkatnya dikurangi 1. Nah, bisa kita lihat ada konstanta. Konstanta turunannya 0 ya, tidak usah kita tuliskan. Langsung kita sederhanakan. 12 dibagi 2 itu 6. Lalu di sini ada X pangkat 3. Lalu di sini ada min 2, min 1. Min 2, min 1 berarti min 3. Sehingga ini adalah hasil turunan untuk contoh yang nomor 2. Gimana dari contoh nomor 1 dan nomor 2? Untuk lebih paham lagi masih ada beberapa contoh soal. Di contoh yang nomor 3 ada tipe seperti ini. Kita akan mencari turunan pertamanya. Turunan pertamanya kita cari dulu bentuk sederhananya dengan cara perkalian silang seperti ini. 3x dikali 4x kita dapatkan 12x kuadrat. Lalu yang kedua 3x dikali min 3, min 9x. Yang ketiga 3 dikali 4x kita dapatkan 12x. Dan yang terakhir 3 dikali min 3 kita dapatkan min 9. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita lihat masih bisa disederhanakan. Di sini ada min 9x plus 12x, itu kan sejenis. Sehingga bisa kita sederhanakan min 9x ditambah 12x. Itu kan hasilnya plus 3x. Lalu di sini kita tuliskan min 9. Nah, kalau sudah sederhana seperti ini, baru kita turunkan. Nah, kita turunan yang pertama ya, 2 dikali 12, 24. Untuk X pangkatnya kita kurangi dengan 1. Lalu di sini ada 3. Ya, 3 kita tuliskan. Untuk X-nya pangkatnya kita kurangi dengan 1 ya. X-nya kan pangkat 1, kita kurangi dengan 1. Dan yang terakhir ada konstanta. Turunan dari konstanta itu 0. Ya, sehingga tidak perlu kita tuliskan tidak apa-apa, langsung kita sederhanakan. Ya, kita dapatkan X pangkat 1, lalu di sini plus 3. Nah, ada X pangkat 1 kurangi 1, itu kan X pangkat 0. X pangkat 0 tidak perlu kita tuliskan, cukup kita tuliskan 3. Jadi turunannya 24X plus 3. Selanjutnya kita lihat di contoh yang nomor 4. Contoh yang nomor 4 ini bisa kita lihat. Yang pertama bisa kita lihat di sini ya. Kita bisa menyederhanakannya terlebih dahulu. Kita sederhanakan yang pertama ini. Kita dapatkan 12x pangkat 5. Selanjutnya yang kedua di sini kita kalikan, kita dapatkan min 9x pangkat 4. Dan yang terakhir 3x pangkat 3 kali 1 yaitu 3x pangkat 3. Kalau sudah sederhana seperti ini tinggal kita turunkan. Konsepnya masih sama, 12 kali 5 itu 60. Lalu ada min 9 dikali 4. Min 9 kali 4 itu min 36. Lalu untuk X kita kurangi pangkatnya dengan 1. Dan yang terakhir 3 kali 3 itu 9. Untuk X-nya pangkatnya kita kurangi dengan 1. Tinggal kita sederhanakan. 60, X-nya pangkat 4. Lalu ada min 36, X-nya pangkat 3.
lalu ada plus 9, X-nya pangkat 2. Sehingga ini adalah hasil turunan untuk contoh yang nomor 4. Nah, selanjutnya masih ada contoh lagi, contoh nomor 5. Contoh nomor 5 ini bentuknya akar. Kalau bentuknya akar, kita ubah ke bentuk pangkat terlebih dahulu. Akar X itu kita ubah ke dalam bentuk pangkat, itu menjadi X pangkat setengah. Lalu akar 3 dari X kita bentuk pangkat menjadi X pangkat 1/3. Kalau sudah sederhana seperti ini, tinggal kita turunkan, konsepnya masih sama. Kita dapatkan setengah. Untuk X-nya pangkatnya dikurangi 1 ya. Jadi kita dapatkan X pangkat setengah min 1. Lalu selanjutnya sama caranya, ada 1/3. Untuk X-nya kita kurangi dengan 1. Nah, tinggal kita sederhanakan setengah. X-nya kita dapatkan min setengah, karena setengah dikurangi 1 adalah min setengah. Lalu plus 1/3. Untuk X-nya kita dapatkan min 2/3, karena 1/3 dikurangi dengan 1. Sehingga ini adalah hasil turunan untuk contoh yang nomor 5. Dan di sini contoh yang nomor 6, ini contoh yang terakhir. Ketahui fungsi ini, kita akan menentukan turunan pertama 3 ya, untuk nilai 3. Turunan pertama untuk nilai 3. Kita cari dulu turunannya, baru X-nya nanti kita ganti dengan 3. Baik, langkah pertama kita cari turunannya, namun kita sederhanakan terlebih dahulu. Di sini bisa kita kalikan, kita dapatkan 8X pangkat 3. Selanjutnya di sini kita dapatkan min 10X kuadrat. Baru kita cari turunan pertamanya, konsepnya masih sama. 3 dikalikan dengan 8. Lalu X-nya pangkatnya kita kurangi dengan 1, sehingga kita dapatkan 24X pangkatnya 3 dikurangi 1. Lalu selanjutnya ada min 10 kali 2, itu min 20. X-nya kita kurangi dengan 1. Sehingga kita dapatkan pangkatnya X pangkat 2 kurangi 1. Kita sederhanakan, kita dapatkan X pangkat 2 min 20X ya, min 20X. Karena X pangkat 1 bisa kita tuliskan dengan X. Setelah itu baru kita ubah X-nya, kita ubah 3, karena yang ditanya adalah turunan yang nilainya 3. Turunan pertama nilai 3, X-nya kita ganti dengan 3. Di sini kita kuadratkan terlebih dahulu. 3 kuadrat itu 9, sehingga kita dapatkan 24 dikali 9 dikurangi 20 dikali 3. Kita dapatkan 216 dikurangi 60. Nah, kita dapatkan 156. Nah, kita dapatkan 156. Jadi 156 ini adalah turunan pertama untuk fungsi f(x) bernilai 3 ini ya. Nah, gimana? Dari semua contoh ini tentu mudah bukan untuk konsep turunan? Tinggal kalian nanti banyak-banyak latihan lagi. Baik, Ibu rasa cukup sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.